Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tantri Febi Maharani dengan NIM 2101798. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dan sirkulasi jantung sebagai tugas salah satu mata kuliah saya, yaitu Ilmu Biomedik Dasar. Pertama-tama, kita akan bahas jantung. Jantung memiliki 4 ruangan atau rongga. Ada 2 rongga yang disebut atria dan ada 2 rongga yang disebut dengan ventricle. Nah, lalu atria. Atria atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan serambi. Rongga jantung yang letaknya superior atau atas. Fungsinya yaitu menerima darah dari pembuluh darah. Nah, fungsi atria menerima darah, maka otot penyusun dinding atria itu tipis. Lalu, seluruh pembuluh darah yang mengirim darah ke jantung disebut vena, dan seluruh pembuluh darah yang mengirim darah menjauhi jantung atau ke seluruh tubuh kita disebut dengan arteri. Nah, yang selanjutnya di sini ada atrium kanan dan atrium kiri. Atrium kanan fungsinya menerima darah kotor atau darah yang kaya akan karbon dioksida karena darah ini habis mengelilingi seluruh tubuh kita kecuali paru-paru dan melepas oksigen untuk sel-sel tubuh dan menerima karbon dioksida hasil metabolisme sel-sel tubuh. Dan atrium kiri fungsinya menerima darah bersih yang kaya akan oksigen karena baru saja mengelilingi paru-paru dan di paru-paru ia menerima oksigen dari alveolus dan membuang karbon dioksida yang dia angkut. Nah, yang selanjutnya itu ada ventricle. Ventricle merupakan rongga jantung yang letaknya interior atau di bawah. Rongga ini merupakan rongga pemompa. Maka fungsi ventricle baik kanan maupun kiri untuk memompa darah keluar dari jantung atau ke seluruh tubuh kita. Karena tugasnya memompa, otot penyusun ventricle ini lebih tebal. Nah, yang selanjutnya, atrium kanan itu kan berisi darah kotor yang banyak mengandung CO2-nya dan miskin akan O2-nya. Nah, nanti darah kotor itu akan dialirkan ke ventrikel kanan dan oleh karena itu ventrikel kanan akan memompa darah kotor keluar dari jantung. Nah, memompanya itu kemana? Gak mungkin kan kalau ke seluruh tubuh kita, masa seluruh tubuh kita akan dialiri darah yang mengandung CO2 nanti akan keracunan. Nah, jadi darah kotor ini akan dipompa keluar dari jantung yaitu ke paru-paru. Nah, agar di alveolus darah kotor ini dapat melepas karbon dioksida yang dia angkut dan akan menerima oksigen agar menjadi darah bersih. Nah, lalu arteri yang mengantar darah dari ventrikel kanan ke paru-paru disebut dengan arteri pulmonalis kanan dan kiri. Nah, karena pulmonalis itu artinya sesuatu yang berkaitan dengan paru-paru. Lalu, darah yang melewati paru-paru kan sekarang kayak akan oksigen. Nah, lalu darah itu akan dikembalikan ke jantung, yaitu ke atrium kemana? Atrium kiri kan? Nah, atrium kiri yang isinya darah yang mengandung banyak akan oksigen. Nah, lalu vena yang mengembalikan darah kayak akan oksigen dari paru-paru ke atrium kiri itu disebut dengan vena pulmonalis. Nah, yang selanjutnya, darah yang mengalir dari ventrikel kanan, lalu ke paru-paru, lalu ke atrium kiri itu disebut dengan sirkulasi pulmoner. Nah, lalu kita balik lagi. Nah, darah tadi yang mengandung banyak oksigen ini akan dialirkan ke ventrikel kiri. Nah, ke sini ya teman-teman. Nah, ventrikel kiri ini akan memompa darah bersih. Nah, darah bersih ini akan dipompa kemana? Ya, akan dipompa ke seluruh tubuh kita kecuali paru-paru. Arteri yang mengirim darah dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh itu disebut dengan aorta. Nah, aorta ini dikenal sebagai arteri yang paling besar dalam tubuh manusia. Nah, lalu rute sirkulasi darah dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan ke atrium kanan itu disebut dengan sirkulasi sistemik.
Nah, sekarang kita udah tahu ya polanya teman-teman. Darah yang kotor yang kaya akan CO2 akan dikirimkan ke paru-paru melalui sirkulasi pulmonalis. Lalu setelah melewati paru-paru, kan darah akan menjadi bersih yang kaya akan oksigen atau O2. Nah, lalu darah yang bersih itu akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui sirkulasi sistemik. Dan semua itu akan terus berulang polanya ya teman-teman. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.